Hello, berjumpa kembali bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT. Pada kesempatan kali ini, teman-teman mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, senang rasanya kita bisa kembali lagi bertemu di dalam proses berlatih lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggambar animasi menggunakan menggunakan software aplikasi animasi dua dimensi yaitu Adobe Flash tentang perspektif. Bagaimana sih kita berlatih menggambar perspektif? Oke, let's check it out. Oke, kembali lagi bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni. Oke, teman-teman, kita hari ini kita akan membuat gambar perspektif 1D hilang menggunakan Adobe Flash. Oke, kita buka dulu Adobe Flash-nya. Klik double icon pada Adobe Flash. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggambar bagaimana objek itu terlihat terkesan 3 dimensi dari berbagai sudut. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih di Action Script 2. Tetap ya 1280 kemudian kali 720 untuk pixelnya. View-nya save it in window. Kemudian kita menggunakan bantuan grid ya, grid and roller. Gridnya seperti biasa saya setting dulu untuk kemarin kalau nggak salah 25 pixel ya, terserah sih ya, kita banyakin lagi nggak apa-apa, 30 biar lebih jarang lagi. Oke, 30 atau 50. Iya, lebih besar. Oke, no problem 50. Saya coba untuk gridnya, show grid ya. Oke, grid in window. Oke, kita coba mulai. Yang disebut dengan perspektif adalah kita bisa melihat dari satu titik hilang membuat dari berbagai sudut pandang ya. Oke, saya buat seperti ini. Saya tarik di satu titik ini ya, pokoknya ada satu titik di mana saya harus saya ulang. Biasanya kita bisa melihat dari persilangan di oke. Kita akan ketemu satu titik di mana ya, oke, titik tengahnya di situ. Kemudian kita buat lagi titik tengah. Nah, karena sudah ada grid, maka kita bisa kebantu dengan grid ini. Nah, oke. Sementara garisnya ini dulu. Kemudian di layer kita ketikkan garis. Kemudian kita lock tanda kunci biar tidak bisa bergerak. Kemudian kita buat layer baru, kita beri nama box. Kita buat box. Nah, oke. Kita akan mencoba buat box dari berbagai sisi, dari sudut. Kita lihat dari bawah, lihat dari atas, kemudian lihat dari samping kanan dan lihat dari samping kiri. Caranya adalah seperti ini. Kita buat box. Kita misal buat box. Oke. Teman-teman perlu diingat kita buatnya menggunakan. Nah, ini di sini kita bisa lihat karena ini box ya. Kita lihat kita ambil dari titik tengah untuk menuju ke titik ujungnya box. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, setelah itu baru kita delete di mana kita inginkan, yaitu kita seleksi. Jadi kita seleksi, kita delete. Nah, jadi baru kita tarik ke garis seperti ini. Maka ini boxnya sudah terlihat dari cukup mudah kan? Nah, ini untuk berikutnya box yang dari sebelah kiri kita buat misal seperti ini. Kita buat box. Ini satu titik hilang, yaitu ada di satu titik ini ya. Oke, next kita hapus. Kemudian
sama satu titik hilangnya kita tarik ke sini, kemudian dari titik ini ke sini. Iya. Oke, kemudian misal dua kotak nih yang kita inginkan, ya kita tinggal pilih seleksi yang tidak dipakai di tidak dipakai di delete. Hati-hati agar tidak mendelete ya. Oke, kemudian baru kita tarik di bagian seperti ini. Nah, ini kalau kita misal menggambar CPU gitu ya. Nah, di CPU ya. Oke, kemudian lagi misal kita membuat di sebelah bawah, sebelah kanan sama yaitu kita misal ada 3 box yang kita inginkan, 3 box. Oke, kita delete filenya, stroke-nya masih ada ya, pakai hitam. Kemudian kita tarik garis dari perspektifnya menuju ke objeknya, yaitu objek boxnya. Kemudian kita delete sesuai dengan keinginan yang tadi. Bagian berapa? Oke, sampai di sini 2 kotak saya inginkan. Kemudian di titik sisanya juga, garis sisanya kita hapus. Kemudian kita nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat bagian gambar yang boxnya terlihat dari atas. Dan dari atas maka boxnya seolah-olah ada di bawah. Ini adalah basic di dalam proses menggambar semua tekniknya. Nanti pada saat menggambar objek-objek background terutama itu bisa menggunakan teknik perspektif. Ini misal seperti ini. Kemudian di sini tarik garis. Ya. Ditemukan titiknya, kemudian kita delete pada bagian 2 kotak ini. Oke. Nah, kemudian kita tarik garis terus. Oke. Untuk melihat hasilnya kita hilangkan pada menu grid ya, kita pada menu grid kita hilangkan. Show gridnya kita lepas ya, kemudian line atau garisnya kita tutup. Nah. Ya, kurang lebih demikian untuk menggambar perspektif satu titik hilang ya. Jadi kita akan coba membuat misalnya box ini cuma satu ya, ini kan kanan satu kiri satu dan sebagainya. Oke, nah kurang lebih demikian untuk menggambar proses perspektif. Untuk mewarnai juga sama ya, nanti tinggal diwarnai sesuai dengan keinginan ya. Kemudian misalnya kalau kayak kemarin misalnya warnanya gradient ya, kita menggunakan gradient. Jadi misalnya warnanya gradient, saya ulang, saya menggunakan gradient biar smooth saja ya, biar smooth. Ya seperti biasa blok semua, lainnya kita ini kita mainkan di gradient tuh. Oke, sudah kelihatan objek 3 dimensi. Jadi ini membuat perspektif yang apa namanya, proporsional, jadi benar-benar enak dilihatnya. Oke, ini untuk menggambar perspektif. Nah, kemudian sekarang ada tantangan nih, gimana kalau membuat nih misalnya box ini di belakangnya ada box lagi, di belakangnya ada box lagi. Nah, oke, kita save dulu untuk ini, yaitu kita ketikkan nama di di picture nih, perspektif. Perspektif satu titik hilang. Oke, next berikutnya
kita akan coba tambahkan untuk the box ini ada di belakangnya lagi, ada di belakangnya lagi, dan tentunya kita akan multiple box untuk satu titik hilang ini. Berarti kita bisa menggambar lagi. Kita bisa menggambar lagi tentang box yang diinginkan. So, jadi kita bisa menggambarkan lagi boxnya ada di sini. Oke. Kita bisa menggambar lagi untuk box. So, nah di sini kita potong. Jadi sesuai yang diinginkan, misalnya targetnya ke sini, kita ulang. Targetnya ke sini, kita delete. Kemudian kita temukan garisnya, kemudian di sini kita tinggal taruh di sini. Ya, so seperti ini. Artinya ini berarti seolah-olah ada box lagi di dalam, ada box di ya, oke. Nah, oke. Blok, kemudian kita garis kita hilang. Ini kita mainkan gradient. Oke. Kemudian di belakangnya juga ada lagi, kita buat dari samping ini juga kita buat lagi. Kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini. Ini bisa lurus seperti ini. Kemudian kita tinggal buat sesuai mana yang diinginkan. Dari sini. Kemudian kita buat kotak lagi. Oke, sorry, kita pertemukan di sini. Oke. Kemudian juga di sini ada lagi. Kemudian di sini ada lagi. Oke, saya hapus di bagian ini, di bagian belakang. Sorry. Ini nanti kita lakukan deleting line-nya. Kita kasih garis lurus seperti ini. Lurus ya, ini lurus. Kemudian ini lurus. Lurus ke samping. Kalau belum dipasti di zoom saja. Kita buat garis lurus ditemukan sampai dengan ketemu. Oke. Kita zoom out. Zoom out, kemudian kita buat warna dulu. Iya, oke. Kemudian di sini juga. Kemudian yang belum adalah yang lurus ke samping. Iya. Warna dengan pen bracket tool. Oke. Kemudian kita hapus pada, jadi dipilih semua, line-nya dihilangkan. Nah, oke, yang di sini tadi belum pas ya untuk pewarnaannya. Jadi kita kasih garis dulu, lurus, dan ini lurus. Kita buat dulu. Saya ganti misal pakai gradient tadi, gradient yang tadi. Oke, dan dari garisnya tinggal kita blok saja semua. Line-nya kita non, tidak ada line. Oke. Nah, so jadinya teman-teman bisa melihat ada box di belakang box lagi. Jadi kalau kita hilangkan bukan roller, kita hilangkan show grid-nya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, oke.
Oke, kita next, kita simpan berikutnya. Kemudian untuk oh, yang sebelah kanan dan sebelah kiri, atas ya, sebelah bawah maksudnya. Dilihat dari bawah, dari sini belum. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan berikutnya. Oke, kita view grid lagi, view grid. Kemudian garis bantunya kita lihatkan lagi. Kemudian di sini kita buat garis. Oke. Di sini kita tarik garis. Oke, kita tarik garis lurus. Lurus. Ini untuk objek 3 dimensi. Oke. Terus lagi. Kemudian oke. Kita coba klik 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 klik. Kemudian kita hilangkan seperti biasa, yaitu hilangkan garisnya dengan cara blok semua. Jangan di delete ya, tapi di line-nya yang dihapus. Tinggal yang atas. Oke, kurang lebih seperti ini dulu untuk langkah ini. Ini adalah teknik menggambar, salah satu teknik yang disebut dengan perspektif satu titik hilang. So, hasilnya, nah tinggal kita simpan. Kita simpan file, simpan. Tadi sudah ya. Jadi sudah perspektif satu titik hilang. Sudah kita tes. Untuk melihat hasilnya, kita bisa menggunakan kontrol kemudian tes movie, in place player. Nah, di sini garisnya kelihatan. Kalau kita mau hilangkan, berarti kita tinggal delete layer. Klik delete layer, kemudian garis bantunya yaitu garis bantu. Kemudian kita kontrol tes movie. Oke. Nah, ini adalah teknik menggambar perspektif. Oke. Kemudian teman-teman, untuk di sini kita akan membuat sebuah challenge untuk menggambar perspektif yang sudah ada. Kita akan mencoba menirukan. Jadi mengamati, meniru. Nah, kita mencoba dulu, close dulu untuk perspektif satu titik hilang. Kemudian kita buat objek baru, stage baru. Kemudian teman-teman bisa import, nanti gambar bisa saya importkan, import to stage. Gambar yang akan kita gambar adalah seperti ini. Ini adalah gambar perspektif satu titik satu titik hilang. Oke, kita buat dulu, kita perbesar dulu untuk penempatan stack ini. Oke. Kita berikan nama layernya adalah layer gambar. Kemudian kita klik lock, ya, klik lock, dikunci agar tidak bisa bergerak. Langkah berikutnya adalah kita membuat dinding, yaitu dengan cara menirukan ya, menggunakan, di sini saya buat garisnya hitam, stroke-nya hitam, fill-nya tidak ada. Kemudian kita letakkan di sini, klik, tarik saja, kita sesuai dengan ukuran yang ada. Kemudian kita buat garis yang menggunakan line tool, buat garis sampai dengan seperti ini. Kita membuat dinding. Oke, kita membuat dinding dulu sampai dengan pojok-pojoknya semua. Kita cek dulu, yaitu menutup pada bagian gambar, kita cek ya. Oke, kita luruskan dulu. Kita cek pada
kita bereskan dulu untuk titik-titik yang kecil nih. Aduh, salah undo ya, kalau langkah sebelumnya undo saja. Oke, dindingnya udah jadi, kita ngikut. Kemudian kita buat lagi yaitu layer apa ya, foto ya, apa foto layer foto. Jadi fotonya yang kita buat menggunakan sama yang mau kita menggunakan teknik 3 dimensi. Iya, saya zoom lagi. Iya, mungkin zoom 200. Oke. Kita buat kotak, jadi kita tiru saja yang sudah ada, terus nanti gambarnya kita kosongin dulu ya. Oke. Kemudian kita buat lagi kotak lagi. Kalau kotak-kotak atau rectangle seperti ini nggak begitu kesulitan ya. Tarik di pojok, tarik di pojok, tarik di pojok. Iya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita bereskan pada ujung sebelah kiri bawah. Oke. Kemudian kita gambar pada foto sebelah kanan. Jadi kita ada 2 foto. Kita mainkan di sini juga menggunakan garis. Tapi bisa kita menggunakan rectangle, cara lebih cepat adalah seperti ini. Kita mainkan rectangle dulu. Kemudian baru kita tarik ujungnya. Seperti ini. Nah, nanti ada sisi 3D-nya yang kita buat. Nah, seperti ini. Baru kita buat sisi 3D-nya, lurus ke kanan, kemudian lurus ke kanan, baru saya tembak, geser ke atas, luruskan, kemudian baru kita tembak. Ini ketebalan 3 dimensi. Jadi kalau seolah-olah 3 dimensi selalu ada sumbu Z, EG-nya ada, dan sekarang kita juga sama untuk di bagian dalam. Oke, ada bagian dalam, ada yang ketebalannya juga ada. Oke, kita tidak harus bagus-bagus dulu, yang penting kita memahami dulu bahwa ada teknik perspektifnya dalam 3 dimensi ini. Gambar 2 dimensi yang menggambar seolah-olah 3 dimensi. Nah, di sini saya luruskan dulu ya, karena di sini kalau dilihat dari ini tidak kelihatan 3 dimensinya, tapi lurus. Ya, saya ulang. Saya delete, kemudian di sini saya taruh lurus. Di sini kita luruskan lagi. Yang salah. Buat lurus. Oke, kurang lebih seperti ini untuk gambar. Jadi kita misal gambarnya kita ya, oke. Sudah mulai kelihatan bentuknya. Kemudian kita akan coba membuat meja, kemudian double klik, kita buat layer baru ya, klik layer baru, kemudian kita buat meja. Oke, kita lock semua kecuali meja. Jadi meja kita zoom bagian meja, kemudian kita buat meja. Oke. Meja juga sama, kita buat dulu menggunakan rectangle.
ini mejanya kurang lurus ternyata. Kita benarkan kalian, kita luruskan, kemudian kita buat seperti ini, kita tarik seperti ini. Gampang sekali teman-teman kalau sudah terbiasa nanti untuk menggunakan ini. Nice, kita menggunakan terminal delete kelebihan. Oke. Next, kemudian kita membuat kaki mejanya sama, kaki meja kotak. Saya ulang, saya hapus dulu untuk fill-nya, jadi tidak usah pakai fill, jadi stop saja. Stop. Tinggal nanti kita benerin pada bagian 3 dimensi. Oke, kita lihat pada bagian kakinya. Baru kita benarkan pada bagian sumbu Z-nya pada 3 dimensinya. Kita tarik garis ke atas, maka zoom 3 dimensinya sudah ada. Oke. Next, ya kita sedikit meleset. Sorry. Oke, sudah ketemu garisnya. Di sini juga kita buat garisnya. Oke. Nanti kita luruskan. Oke, kemudian kita temukan. Oke. Next. Ya, oke. Kemudian kita kasih warna di bagian meja sesuai dengan ini ya, gelap terang. Kita pakai warna gradient, linear gradient. Warna saya ganti abu-abu. Oke. Kemudian di sini juga abu-abu cerah. Oke, klik. Oke, saya medium, close medium depth. Ini ada, di sini ada, di sini ada. Kemudian di bagian. Oke. Next, kita coba lihat hasilnya. Kita ya. Oke, kita kurang satu objek yaitu di sini ada kebocoran-kebocoran pada bagian ini karena tidak diwarnai. Kalau seandainya kita warnai sekalian, ya pasti warnanya ketutup. Nice. Jadi ini benar-benar ada di depan dinding. Oke. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan mencoba membuat pintu. Ya, kita simpan dulu. Oke, saya simpan dulu untuk gambar perspektif. Oke, saya taruh di satu titik hilang, menggambar perspektif satu titik hilang, kita ditambah dengan ruang tamu. Simpan. Oke, langkah yang terakhir adalah kita akan mencoba membuat pintu. Mejanya sudah selesai. Nanti tinggal kita beres rapikan untuk sebelum diperlihatkan. Oke, kita buat pintu. Ya, kita tutup dulu, lock dulu ya untuk meja, foto, dinding dan gambar kita lock. Next kita buat pintu, kita buka dulu. Oke, kita zoom di bagian sebelah kiri. Seperti halnya biasa kita menggunakan rectangle tool. Ya, oke. Menggunakan rectangle tool kita buat. Kemudian baru kita mainkan menggunakan baru kita mainkan ujung dari rectangle-nya. Oke. Nice. Oke, next kita tinggal buat bagian 3D-nya sama. Kita gak di dalam aja dulu buatnya, kemudian di sini kita buat pada bagian ujungnya. Jangan melebihi karena kalau melebihi nanti kita kena dengan terhapus garis yang sebelumnya karena. Oke, next baru kita buat bagian 3D di dalamnya itu bevel-nya. Oke. Kemudian kita klik bevel. Klik pada bagian ujung. Oke, next.
kita akan ke gagang pintu. Saya zoom ke gagang pintu, kita menggunakan dengan oval tool ya. Oke, menggunakan oval tool. Kemudian di sini kita bisa menggunakan seperti ini, kita tarik dulu, kemudian kita tarik garisnya menjadi lengkung ya. Kemudian melengkungnya kita sesuaikan. Oke, kita tinggal misal taruhnya seperti ini aja, yang paling sederhana saja untuk proses pembuatan gagang pintu. Oke, yes teman-teman, kita hilangkan pada gambar. Oke, iya. Sedangkan kita kasih warna gradient warna gradient pada list pintu ya, list pintu ya. Oke. Jadi kurang lebih demikian untuk proses menggambar bentuk dari ruang tamu, salah satu perspektif yang kita tiru atau yang kita memang sengaja meniru ya, yaitu kita kalau di sini bagian meja kita edit bagian meja. Nah, di sini kita delete garis-garis yang berlebihan atau tidak perlu. Ya, di sini bisa kita zoom juga. Kemudian di sini sebenarnya untuk menegaskan saja garis ini, untuk menegaskan bahwa itu pandangan kita memang 3 dimensi. Nah, oke, misal seperti ini kita delete lagi, baru kita kasih warna lagi. Iya, oke, kita rapikan. Di garis-garis yang double kita delete. Oke, next. Kurang lebih seperti ini untuk teman-teman. Silahkan mencoba untuk gambar dari perspektif satu titik hilang ini. Silahkan dicoba teman-teman, bisa mencoba di komputernya masing-masing dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, di sini saya simpan. Oke, next. Demikian teman-teman untuk perspektif. Jadi kita meniru dari gambar ini. Ini tinggal diisi gambar. Demikian untuk membuat objek perspektif. Oke. Oke, demikian tadi untuk langkah-langkah kita dalam menggambar perspektif satu titik hilang dengan menggunakan Adobe Flash, aplikasi software 2 dimensi. Dan tentunya ini sangat membantu kita di dalam proses nanti menggambar atau membuat objek-objek di dalam animasi 2 dimensi. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen agar channel saya semakin berkembang dan saya juga semakin semangat lagi dalam membuat konten-konten. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. See you.